Itu bersosok apa itu, Bah? Itu kebanyakan diantaranya manusia, ya, manusia. Kalau wanita cantik, seneng dipandang gitu kan. Kalau cowok ganteng, enak dipandang gitu. Jalannya ngambang sebelah mana, Bah, itu, Bah? Ini di sini, Di sini Bang. Kalau di area makam ini berarti iya di sini. Abah kan nanya, kamu itu manusia apa korin? Aku sebagai manusia ingin mencari kuburannya aku ini di mana sebenarnya. Itu dia bilang seperti itu. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, masih seputar dengan obrolan dengan si Abah. Karena beliau tinggal di daerah area pemakaman, pasti ada hal-hal yang aneh ditemukan oleh beliau. Apa saja sih ya? Ketemu apa saja gitu waktu di tidur di area makam, apa saja yang ditemui dengan si Abah. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Alhamdulillah teman-teman, kita di sini sudah bersama Abah Angkus lagi, yang dimana Abah Angkus ini adalah salah seorang yang tinggal di tengah area pemakaman umum. Dan di konten sebelumnya Abang Gus juga pernah bercerita, katanya Abang Gus itu dulunya adalah seorang miliarder, dan Abang Gus pernah menjadi musafir juga. Bahkan titik terakhir Abang Gus memilih tempat tinggal yaitu di area pemakaman ini ya, Pak ya? Ya. Dekat pohon asem. Nah itu di bawah pohon asemnya nih. Mana pohon asem ini adalah zaman dulunya pernah ditanam oleh Abah. Ya, biji, Pak. betul. Teman-teman. Jadi ini adalah rumahnya Abang Gus dan ini Pohon asem. Padahal Abang Gus ini punya beberapa rumah bagus, rumah mewah. Akan tetapi Abah tidak mau menempatinya. Itu alasannya kenapa, Bah? Kenapa kok lebih memilih tinggal di tengah area pemakaman seperti ini? Yang kata saya ini, saya tidak mau tinggal di sini, Bah. Iya. Nah, Abah mencari kesenangan hati ya, kesenangan batin. Ternyata cocoknya di sini. Walaupun tempat mewah, segala glamor serba ada di sana, tapi kenyamanan hati nggak ada, Abah tinggalkan. Ternyata merasa nyaman, merasa suka, senang. Posisinya ada di sini, terutama untuk belajar untuk pulangnya ke sana, pulang ke alam sana dong. Tempat peristirahatan terakhir. Kita tidak mungkin Selamanya ya, Bah. tidak mungkin selamanya hidup di dunia ini. Makanya dari itu Abah sedang belajar mati sebelum dimatikan oleh Allah SWT. Belajar mati sebelum dimatikan oleh Allah SWT. Padahal Abah memiliki rumah bagus, teman-teman. Lebih memilih tinggal di sini ya. Kalau urusan rumah tidak segalanya kalau untuk ukuran rumah. Nah itu Abah tinggal di sini, Bah, kalau boleh tahu, apakah ada yang ngegaji atau Abah sebagai juru kunci di sini atau bagaimana, Pak? Abah di sini tidak ada yang menggaji ya.
Abah di sini sebagai tenaga relawan saja, ya. Tenaga relawan untuk bisa berbagi, ya. Berbagi kebahagiaan antara makhluk Allah yang lain, baik manusia maupun makhluk yang lain. Ceritanya Abah sedang berbagi kebahagiaan. Ceritanya Ya, berbagi kebahagiaan. Abah bahagia, yang ketemu dengan Abah pun mengikuti ikut bahagia. Jangan sampai kejadian ketemu dengan Abah kebahagiaannya berkurang. Abah nggak mau, ya. berarti kalau ketemu sama Abah harus bahagia. Harus bahagia. Meskipun kita di rumah lagi pikiran, Tidak kepikiran boleh. memikirkan. Ketika ketemu dengan Abah kok berkurang kebahagiaannya, Abah nggak mau. Makanya Bang. Abah sering bertanya. Kalau misalkan kita di rumah lagi pikiran mikirin utang belum dibayar, anak buat jajan nggak ada uangnya, itu juga kalau di sini harus bahagia. Jangan sampai. Harus bahagia dong. Abah bisa, insya Allah, ya. Bisa berbagi dalam hal itu. Kamu bahagia, aku pun ikut bahagia. Nggak mau kamu sengsara, Abah sengsara, nggak mau dong. Tidak ada ucapan seperti itu, ya. Itu ucapan tersebut ucapan tidak penting gitu. Makanya ucapan-ucapan tidak penting di sini tidak ada, ya. Yang Jadi betul-betul semuanya saja, yang bermakna gitu ya. saja, gitu. Nah ini Mbak, Abah selama tinggal di sini, Baik. ya, ini kan Abah bukan orang sembarangan. Itu ada nggak Mbak orang yang kesini maksudnya meminta didoakan untuk kesembuhan ya. atau menyembuhkan penyakit melalui tangan Abah, doa Abah, dan Baik. Abah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, Sering ada nggak Bang? banyak diantaranya, ya. Ternyata Banyak. Abah menjadi pakar spiritual juga. Abah mengaku hal itu enggak sih, biasa-biasa aja. Cuman orangnya pengen didoakan sama Abah. Iya. Kan Abah ini bukan orang luar biasa, Abah kan orang biasa-biasa saja. Abah tidak merasa orang luar biasa, sama sekali tidak. Abah ini hanya sesosok orang biasa, manusia biasa. Tapi cerita orang kok ini orang luar biasa, kata siapa kan gitu. Kata orang-orang, nah yuk itu kan kata-kata orang, bukan kata Abah kan gitu. Bahkan dari Semarang pun juga ke sini ya Bang ya. Dikasih motor sama orang Semarang ya. Ya Bang ini Bang. Ya. Wow teman-teman ini platnya dikasih motor ini. Jadi Abah disuruh mendoakan beliau. Mungkin doa Abah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau pun juga merasa bahagia atas doa yang Abah doakan ya Bang ya. Nah, Makanya Tapi bisa naiknya nih, Mbah? memfasilitasi Abah naiknya bisa. bisa dong. Ini kan PCX motornya berat ini. Iya. besar. Besar. Ya kalau kita gotong berat dong. Oh iya. Ditumpakin kan Kalau boleh tumpang. tahu siapa Bah ini yang ngasih Bah? Siapa kira-kira orangnya? Ini calon kepala desa zaman dulu, ya. Kepala desa zaman dulu. Ya, kepala desa dia minta doain agar supaya menjadi nomor 1 di desanya. Makanya Abah doain, ya Allah, semoga anaknya ditingkatkan derajatnya dengan atas kehendak-Mu ya Allah. Cuman itu aja kok. Ternyata doa kita didengar olehnya. Alhamdulillah ya Allah. Saya doain atuh, Bah. Saya Pengen doain. jadi apa? Pengen istri 2 apa? Jangan. Jangan kasihan. Kasihan. Saya mah pengen senang di dunia dan di akhirat aja gitu. Mungkin kalau kita mah nanti di belakang layar aja Bang. Oh, Khususnya mungkin ada penonton yang ingin didoakan sama Abah. Itu gimana? Apakah ya. langsung menghubungi Abah? Apakah melalui saya aja? Oh iya. Itu terserah daripada pola pemikirannya masing-masing. Oh, gitu mungkin ya. nanti melalui Atau saya. diantar ke sini nanti ya, Bah ya. Mau langsung boleh. Mau diantar silaturahmi gitu ke si Abah gitu ya. Minta diantar boleh. Nah, ada nomor teleponnya, Bah ya. Ada. Nanti kalau misalnya mau kesini ngambil dulu Nah, gitu. betul, nanti Itu ngubungin. semuanya ada di pola pemikiran. Nanti saya kasih di deskripsi ya teman-teman, apabila ingin silaturahmi ke Abah, ingin didoakan atau ingin diobati. Berarti Iya. untuk mengobati dari santet, terus pelet, itu kira-kira bisa enggak Bah? tidak ada yang namanya tidak mungkin ya. Semuanya serba mungkin. Selama Allah Kehendak. berkehendak gitu. Kita sebagai manusia wajib
nyareat gitu lamun Sunda mah. Jadi wajib ge nyareat lamun orang berdiam diri cicing bae nya moal ketemu atuh. Soalnya gini, Pak, di saya banyak yang komen katanya saya sakit sudah bertahun-tahun. Ya. Saya sudah ke sini, sudah ke sana, sudah ke sini kemari katanya. Tidak juga kunjung sembuh. Jadi beliau itu ingin mencari pakar spiritual yang benar-benar bisa menolong dirinya katanya, Pak. Kalau ada yang ingin meminta bantuan Abah, berarti Abah siap menerima, insya Allah, Bah. Siap Insya Allah ya. siap. Semoga Abah pun memberi kesempatan ya, memberi kesempatan buat kepentingan mereka masing-masing gitu. Kan yang namanya permasalahan itu banyak ya. Ada yang sakit, ada yang ini bahagianya, tingkat kebahagiaannya kok berkurang gitu kan. Aku pengen bahagia, bagaimana caranya kan gitu. Kan ayo kita bareng minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tingkat kebahagiaannya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu. Amin, amin. Amin ya Allah, amin. Semoga teman-teman dengan berkat doa Abah kita semua bisa selalu diberikan kesehatan dan dijabah doa-doa kita ya, Pak ya. Amin. Nah, kembali lagi ke sini, Bah. Kembali lagi ke kehidupan Abah yang berada di tengah area pemakaman. Apakah Abah pernah melihat sosok-sosok apa? Terus yang bangkit dari kubur, terus apa itu pernah melihat nggak, Bah? Kalau bangkit dari kubur sih langka di sini. Langkah atau pernah? Ya memang pernah ada, tapi sangat jarang banget langka gitu ya. Tapi Abah dulu pernah melihat atau bagaimana? Itu kalau itu sering, bukan berarti kita sering melihat sesosok itu ya, makhluk itu bukan berarti dia datang dari dalam kubur gitu ya. Ternyata yang kebanyakan gitu ya, bukan itu. Yang kebanyakan itu yang singgah beberapa saat di sini gitu. Mampir gitu ya kalau bahasa itunya, bukan dia bangkit dari alam kubur, bukan. Jadi bukan penduduk asli gitu. Bukan. Kalau hal itu mah yang bangkit dari alam kubur mah sangat jarang gitu. Karena yang namanya meninggal itu sebenarnya tidak ada mungkin ya, Pak ya. Iya. Itu nggak ada hanya hubungannya. ada di TV mungkin ya, Pak Alur. Hanya aja di film. Cuman ilustrasi gitu. Nah, ini kata Abang kan tidak ada yang bangkit dari kubur. Kalau yang suka merintih, menangis. Nah, itu sebetulnya si Korin gitu ya. Si Korin untuk menguji sebetulnya, untuk menguji nyali. Coba boleh dijelaskan, Pak, selama pengalaman Abah itu melihat. untuk menguji nyali Abah selama diam di sini gitu. Nyalinya sejauh mana ini orang kan gitu. Makanya dia nampak dengan cara menangis kah, ketawa kah kan begitu. Terus dia mewujudkan diri menyeramkan gitu kan. Ada pula yang menyenangkan kan gitu. Kalau yang menyenangkan seperti apa, Bah? Bah, kalau yang menyenangkan seperti apa? Yang menyenangkan itu seperti ini. Ketika kita sedang duduk di sini, tiba-tiba dia nyapa, assalamualaikum, manit, waalaikumsalam. Dia rupanya ganteng kalau cowok ya. Kemudian kalau cewek cantik, gitu. Nyapa. Abah pun kalau disapa seperti itu, Abah pun ikut senang kan gitu. Iya. Alhamdulillah ternyata di malam-malam seperti ini ada yang nyapa. Sopan lagi, Pak. Mengucapkan salam lagi. Silakan, dipersilakan duduk, ayo kita duduk bareng. Ngobrol bareng gitu. Iyalah. Pas Abah di sini. Orang kan santun ya. Kita pun berbalik santun dong. Ayo kita ngobrol di sini dong, kan gitu. Dari mana Anda ini? Dari pulau jauh itu. Ternyata dia singgah atau mampir untuk pergi kemana gitu. Dia kebetulan lewat sini gitu. Kalau ada yang kehidupan gitu. Nah itu. Itu bersosok apa itu, Pak? Itu kebanyakan diantaranya manusia ya. Manusia. Kalau wanita cantik seneng dipandang gitu kan. Kalau cowok ganteng enak dipandang gitu. Jalannya ngambang atau Dalam hal perjalanan itu Abah tidak begitu tidak memperhatikan perjalanan dia jalan seperti apa enggak itu kan cerita di TV itu ya. Itu mah ilustrasi kalau di TV.
Soalnya saya yang pernah dengar terus di TV-TV itu katanya ngambang, jalannya nggak menyentuh tanah. Ya, Oke. itu hanya itu. Mm. Hanya pemikiran orang-orang aja seperti itu ternyata. Nah itu Ya. boleh ditunjukkan Mbak lokasi Abah pernah mendengar suara jeritan, tangisan, rintihan. Itu di ujung sana tuh. Kan ada pohon itu tuh. Apa? Kamboja, Ini nih, masih kersem. Gerson yang di ujung sana itu loh. Nah, itu yang sering sekali mendengar Merintih. suara seperti itu. Makanya Abah suka disamper ke sana ya. Coba boleh ditunjukkan Mbak di mana Mbak? Bukan Boleh. penonton ada yang penasaran. Suka disamper sama Abah. Masalahnya ini orang kesakitan kenapa kan gitu. Nah, Apakah perlu pertolongan apa bagaimana kan, makanya Nah, itu disamper. kenapa pas ditanyain sama Abah apa dijawab atau bagaimana Mbak? Nah, tapi ternyata dia samper, dia memang nampak gitu ya. Kenapa kamu sampai nangis kesakitan merintih seperti ini? Gitu kan. Dia ternyata sedang mencari gitu ya, mencari kuburan Mencari. atau mencari tempat kuburannya mereka gitu ya di sini. Tapi dia sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan udah ratus-ratus tahun nggak ketemu gitu. Nah itu memang kuburannya digali atau bagaimana Mbak? Nggak tahu itu seperti dia mencari kuburannya gitu. Tapi kan abang nggak bisa membantu dalam hal itu. Pohon kersem ini Mbak? Ini Oh yang ini. Masya Allah. nggak bisa membantu. Masalahnya kenapa? Abang kan minta permintaan sama mereka itu. Di sebelah mana Mbak itu Mbak? Ini Di sini. di sini bang. Kalau Di area makam ini berarti di lini. iya di sini. Abang kan nanya, kamu itu manusia apa korin? Aku sebagai manusia ingin mencari kuburannya aku ini di mana sebenarnya. Itu dia bilang seperti itu. Makanya Abah bisa nolong asal kamu bisa mengucap seperti ini. Sok syahadat 3 kali baik. Wis ulah batin. Sok syahadat 3 kali baik. Ternyata dia nggak mampu ya. Tidak mampu untuk mengucapkan syahadat tersebut. Jadi sehingga Abah pun angkat tangan dong. Kalau nggak bisa syahadat, Abah nggak bisa nolong dong kan gitu. Gimana cara menunjukkannya, bagaimana cara menyelesaikan masalah kamu kan gitu. Sehingga kalau kamunya nggak bisa mengucapkan itu gitu, itu kan kunci ya. Iya. Kunci dasar untuk sarana bisa membantu kamu pulang ke sana. Untuk jalan ya Mbak, Iya. jembatan kalau Nah itu seperti itu. Makanya dia pun nangis merintih sampai dia ini pun tidak bisa menyebutkan syahadat. nggak bisa. Bir berarti ya Mbak ya? Atau bukan Itu bukan seperti itu ya. Nggak tahu, terkunci aja gitu ya. Intinya Mulutnya itu terkunci berarti. terkunci sehingga disuruh membaca itu pun tidak ada kemampuan. Nah itu sosok manusia sama seperti kita, Manusia ya. Mbak. Menyeramkan Tidak menyeramkan, biasa saja gitu. Justru kalau kita melihat kasihan gitu ya dengan atas kesedihannya itu. Jadi Abah pun merasa kasihan, bukan takut, bukan, justru kasihan gitu. Nah ini saya yang membuat salut sama Abah. Di tengah area makam ada yang menangis merintih malah disamperin. Kalau saya buru-buru nyamperin Bang, dengerin suaranya aja pengen kabur. Oh gitu. Iya kan, Abah kan judulnya seperti itu. Abah sedang berbagi kebahagiaan untuk sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Kamu harus bahagia, aku pun berbahagia. Seperti Seperti itu. posisi makhluknya ada di mana Pak itu? Di sini duduk di Pas sini. lagi duduk di sini. Iya duduk. Iya, Abah kan penasaran kedengar dari sana kan. Ini siapa sih yang nangis sampai? Itu sekitar jam 2, jam 3 lah. Jam 2, jam 3 lagi Iya, sepi-sepinya, itu di nyenyak-nyenyaknya per 3 malam. Kadang jam maghrib gitu. Jam maghrib barangrep lah untuk Sunda namanya. Muncak bahasa Sunda mah barangrep. Nah itu sering seperti itu.
Mungkin seperti itu ya Abah ya. Baik. Jadi Abah ini ingin memberikan jalan untuk ke mana Bah berarti ke Berarti jalan yang lebih benar iya dan dia pun ke- tidak bisa mengucap syahadat. ya itu kan kunci ya, kunci sarana kita sebagai Muslim. makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai daripada akidah atau keyakinan sebagai Islam atau umat Islam gitu kan. Itu kan kunci dasarnya itu harus mengucapkan syahadat. Ternyata dia nggak bisa mengucapkan, berarti dia pun di luar daripada agama kita tentunya gitu. Atau walau alam gitu ya, itu apa dia, apakah dia Islam kah, apa dia non Islam kah, belum itu. Oh, ternyata pengalaman Abah selama tinggal di sini, masya Allah, sangat begitu wah menyeramkan. Ya Kalau menurut saya langsung kamu kabur menyeramkan ya, tapi menurut Abah sih biasa-biasa aja. Bah, makasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ya. berbincang-bincang dengan kami dan berbagi Baik. pengalaman Abah. Baik. Selamat tinggal di area pemakaman. Ya. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan dan Amin, dipanjangkan umurnya, Bah ya. Amin, amin. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke sahabat, itulah tadi kita telah ngobrol-ngobrol tentang beliau menemukan apa sewaktu tinggal di area pemakaman ini. Dan ternyata banyak hal, karena yang namanya di area pemakaman, kata Pak Angkus tadi, memang beliau banyak menemukan sesuatu yang di luar nalar, juga sering, yang aneh-aneh juga sering, wajar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Kami Ari yang undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.